Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, di video kali ini saya akan mereview HP Samsung ya, dengan chipset yang fabrikasinya itu 5 nanometer. Sudah IP rating IP67, kemudian kamera belakangnya sudah OIS, dan baterainya ini 5000 mAh dengan pengecasannya fast charging. Dan harganya pun juga terjangkau. Ya lumayan terjangkau lah. 3.500.000. Nah, ini dia HP-nya Samsung A33 5G. Nah, kemarin yang di video unboxing video yang lalu itu kan sudah lihat bahwa kondisi fisiknya itu mulus sekali, cuman ada bekas apa itu namanya kayak ini bintik kecil seperti ini. Nah, ini kecil banget. Nah, seperti itu cuman kelecetannya, dan lainnya dari segi layar, frame, dan kamera nggak ada masalah sama sekali, maupun hardware-nya juga nggak ada masalah, benar-benar mantep banget seperti HP baru ya. Ya memang pembeliannya sih baru 1 bulan sih. Nah, setelah saya pakai selama 2 minggu ini, HP ini tidak ada kendala ya. Saya coba tes Antutu dan skornya itu dapat di. Nah, ini untuk skor yang saya dapat kemarin itu G pertama, kemudian ini yang kedua saya tes. Tapi ini yang kedua ini saya letakkan HP-nya di lantai ya. Lantainya kan keramik. Itu kan agak dingin kan. Nah, saya taruh situ dan alhasil dapat skornya segini, 428 ya. Sebenarnya untuk skor segini itu bisa mengalahkan Snapdragon 720G ya. Nah, kemudian untuk digunakan bermain game ya seperti Mobile Legends itu baterainya itu terkuras 7%, dan kemudian untuk suhunya itu di layar atas ini. Nah, di layar atas ini suhunya itu 40 derajat Celcius, dan kemudian untuk di belakangnya ini yang paling panas itu ada di area sini, 40 derajat Celcius. Dan kemudian digunakan untuk bermain Genshin ya. Bermain Genshin ini berkurang 10% dengan suhu paling panas itu di kamera belakang sini, di bagian sini itu 44 derajat Celcius, dan kemudian di layar yang paling panas depan ini di area sini paling panas 43 derajat Celcius. Kalau digunakan untuk bermain Genshin enak sih, lancar saat waktu kondisi HP-nya masih dingin kan. Dan kemudian setelah HP-nya mulai hangat, FPS-nya mulai drop ya, nggak patah-patah, cuman agak drop aja. Dan kemudian untuk digunakan bermain PUBG M itu terkuras baterainya itu 6%, dengan suhu paling panas itu di depan atas ini 39, cuman di kamera belakangnya ini 35 derajat Celcius, termasuk suhu yang dingin ya kalau untuk PUBG Mobile. Tapi untuk di PUBG Mobile maksimalnya itu ada di grafis high ya, jadi nggak bisa ekstrim, nggak bisa cuma mentoknya di high ya. Mungkin belum di unlock saja mungkin sama pihak developernya. Seharusnya sih sudah bisa ya untuk membuka ekstrim, karena skornya saja sudah segitu. Atau tapi juga ada kemungkinan kalau karena chipsetnya ini apa itu namanya, chipset yang tergolong hemat daya ya, bukan yang powerful gitu seperti 778G, bukan. Dan kemudian untuk kameranya sendiri, nah untuk kameranya itu seperti ini. Kalau untuk hasil dengan pencahayaan yang sangat cukup itu gambarnya terlihat cukup bagus ya, seperti yang kalian lihat seperti ini. Dan kemudian untuk perekaman videonya seperti ini. Oke, ini dia hasil perekaman dari Samsung A33 5G 4K 30 fps. Sepertinya sih kalau di frame sini agak stabil ya. Di sana matahari. Oke, coba lari.
Oke, seperti itu. Di 4K nya cuma bisa 30 fps, dan ini hasil perekaman 30 fps 1080p 30 fps. Kalau di 1080 ini opsinya ada yang 30 fps sama 60 fps, dan untuk kualitas suaranya seperti yang kalian dengarkan ini. OIS nya OIS ya, itu sepertinya berfungsi dengan baik ya. Oke, coba lari. Dan ini perekaman kamera depan 4K 30 fps. Ternyata kamera depannya support 4K ya. Oke, gambarnya seperti ini. Atas masih kelihatan karena di sana ada matahari. Coba lari. Oke, seperti itu. Dan yang ini perekaman 1080p 30 fps. Kalau di kamera depan mentoknya cuma di 30 fps ya, entah itu 1080 atau 4K. 60 fps gak ada, tapi lumayan stabil kayaknya di frame. Nah, seperti itu tadi hasil kameranya. Dan kemudian untuk baterainya sendiri itu bisa awet sampai digunakan 2 hari dengan mode 60 Hz ya. Kemudian kalau untuk mode yang 90 Hz, karena HP ini sudah support 90 Hz, itu bisa di mode 90 Hz itu bisa dipertahan sampai ini ya, 6 jam 39 menit, itu dari 100% ke 20%. Kalau digunakan saat mode 60 Hz itu bisa bertahan sampai 8 jam lebih. Itu penggunaannya non-stop ya. Kalau digunakan secara biasa mungkin kalau saya sendiri itu bisa sampai 2 hari. Jadi pagi ngecas, kemudian esoknya pagi lagi itu sekitar jam 9 atau jam 10 itu baru ngecas lagi. Atau kadang sih sampai jam 12 itu baru ngecas sih, siang itu. Bisa bertahan sampai segitu. Jadi baterainya ini cukup awet. Jadi juga tergantung penggunaannya kan. Kalau untuk penggunaannya sendiri itu saya itu ya seperti TikTok, YouTube, kemudian Chrome, kemudian IG, nah seperti itu. Kemudian di HP ini kan sudah ada fitur IP rating IP67, dimana HP harga 3,5 juta ini ada fitur seperti ini. Pasti sangat dibutuhkan. Dan ada juga itu fitur pelindung baterai yang membatasi pengisian itu sampai 85%. Jadi supaya usia baterai itu menjadi lebih lama ya. Dan untuk pengisian cepatnya itu bisa dihidupkan atau dimatikan. Jika dihidupkan itu maka HP akan terasa panas gitu. Jadi cuman pengisiannya cepat. Kalau dimatikan itu HP-nya cuman hangat-hangat biasa, tapi pengisiannya lama. Dan juga ada fitur NFC juga ya. Kemudian untuk fitur fingerprintnya itu akurat ya, dan kecepatannya itu ya lumayan cepat lah. Untuk fiturnya seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya gimana? Apakah HP ini masih cocok atau enggak kalian beli dengan harga 3,5 juta? Kalau menurut saya sih cocok, karena ini hitungannya masih baru ya, masih dipakai 1 bulan, kemudian saya pakainya juga 2 minggu, aman kalau digunakan sehari-hari, baterainya juga awet, kemudian sudah ada IP67 yang tahan terhadap air. Nah, jadi HP ini itu terbilang cocok ya jika digunakan saat mungkin kalian mandi dengan mendengarkan lagu itu, jadi nggak khawatir kalau HP-nya itu terkena air karena sudah ada sertifikasi anti air. Dan kemudian oh ya, kemarin itu saat saya gunakan itu kan di dalamnya ada bonus kartu XL ini kan ya. Nah, ini tuh kartunya hilang. Pertama saya coba mau ngecek apakah sinyalnya bisa, dan ternyata itu kartunya hilang karena saya taruh di meja kalau nggak salah.
Terus kemudian paginya itu setelah saya pergi kemana, kemudian saya pulang, ternyata kartunya sudah hilang. Jadi untuk kartunya ini nggak ada, hilang XL-nya. Mohon maaf sekali ya. Oke, jadi sekian video yang dapat saya sampaikan tentang review Samsung A33 ini. Menurut saya ini HP-nya masih worth it, masih aman, dan layarnya juga masih mulus, ada sidik jari di sini. Oke, jangan lupa like jika suka dengan video ini, subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Samsung A33 5G.